Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dari Injil Markus bab 13 dengan judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Seorang penjaga pintu membukakan pintu untuk tuan rumah yang datang malam-malam atau pagi-pagi atau siang-siang atau pagi buta. Berjaga-jaga. Jangan didapati kamu sedang tidur. Apa artinya kita tidak boleh tidur? Boleh, kita boleh tidur. Jadi perumpamaan ini maksudnya adalah roh kita jangan sampai tertidur. Badan kita boleh tidur, tapi roh kita jangan tidur. Artinya roh kita harus berjaga-jaga. Sebab beda dengan badan. Badan perlu istirahatnya, tapi roh itu istirahatnya dengan apa? Dengan tinggal di dalam Tuhan. Disitulah terdapat istirahat. Hanya di dalam Tuhan roh bisa benar-benar istirahat. Jangan di dalam yang lain, di dalam roh duniawi. Roh tidak bisa istirahat. Disitulah ia akan tertangkap, sedang tertidur. Berjaga-jaga, jangan sampai penuh dengan hal-hal duniawi ketika Tuhan datang menjemput kita. Kalau kita penuh dengan kepentingan duniawi, keinginan duniawi, macam-macam keinginan duniawi, dari soal uang, soal cinta, soal kawin, soal gila hormat, gila tahta, gila jabatan, gila wilayah, area, kekuasaan, macam-macam itu roh duniawi itu. Ya, contohnya aja itu. Sekarang ini kan Presiden Rusia itu, Putin, ingin menguasai Ukraina sampai menggempur habis-habis. Nggak tahu diri itu. Sudah luas negaranya, bahkan terluas di dunia, masih mau mencaplok negara tetangganya yang kecil, Ukraina, yang boleh dibilang seperti orang kecil, masih saja dicaplok. Itu kan nggak tahu diri. Itu gila wilayah, gila kekuasaan. Rakus, serakah, ingin minta lagi tanah yang luas, wilayah yang luas. Itu kan sudah jiwanya dipenuhi oleh roh duniawi dan ditumpangi oleh, dipanas-panasi oleh rohnya iblis, setan. Jadilah dia gila kekuasaan, ingin mencapai apa yang diinginkan, dan tidak boleh satu orang pun menghalang-halangi keinginannya. Hati-hatilah, berjaga-jagalah, sebab jangan sampai kamu penuh dengan hawa nafsu, urusan duniawi yang membebani roh kita. Karena ketika roh kita dijemput Tuhan, kita harus melepaskan semua duniawi ini. Kalau tidak melepaskan, kita tidak bisa
masuk ke rumah Tuhan. Tidak bisa didapatinya. Kamu sedang berjaga-jaga, tapi kamu sedang tidur. Berjaga-jagalah, sebab tidak tahu kapan waktu kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Apakah itu larut malam, tengah malam, atau pagi-pagi buta? Tapi di sini tidak disebutkan siang bolong. Siang bolong juga bisa. Suatu saat ketika kita sedang pas siang bolong, biasanya orang pada bangun ya. Itu artinya ketika kita sedang sadar diri, kita berjaga-jaga. Jadi ketika malam hari itu kita cenderung untuk tidur. Jiwa kita cenderung untuk lalai, abai, tidak berjaga-jaga. Demikian juga pagi-pagi buta. Pagi buta itu membuat orang ngantuk, masih ngantuk seperti ini, sedang tidur, tidak tahu bahwa tuan rumah sudah datang. Ini bayangannya sudah datang. Berjaga-jagalah. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.